Bendera Latu Liu mengungkap kisah menarik tentang perpindahan budaya dan agama dari kerajaan Champa di Vietnam menuju Tanah Hitu di Ambon. Bendera ini, yang dibawa oleh Mihir Sihul, seorang raja Champa yang kemudian masuk Islam, mengandung simbol-simbol yang mencerminkan peralihan dari Hindu-Buddha ke Islam. Melalui perjalanan sejarahnya, bendera ini menjadi saksi bisu atas penyebaran Islam di Nusantara, serta keterkaitannya dengan dinasti Samanid dan pengaruh besar Champa dalam dinamika politik Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang bendera Latu Liu, jejak Raja Champa dari Vietnam ke Mamala. Bendera Latu Liu merupakan peninggalan sejarah yang menghubungkan kerajaan Champa di Vietnam dengan Mamala di Tanah Hitu, Ambon. Keberadaannya menjadi bukti migrasi seorang tokoh penting, Mihir Sihul, yang disebut sebagai Raja Champa. Penelusuran ini mengungkap simbol-simbol pada bendera dan makna historisnya dalam konteks penyebaran Islam serta dinamika politik di Asia Tenggara. Keruntuhan kerajaan Champa pada 1471 memicu perpindahan para bangsawan dan masyarakatnya ke berbagai wilayah, termasuk Jailolo dan Tanah Hitu. Salah satu tokoh utama dalam peristiwa ini adalah Mihir Sihul, yang membawa bendera Latu Liu ke Mamala. Sebutan Latu Liu dalam bahasa setempat berarti raja di raja atau raja dari semua raja, menunjukkan kedudukannya yang tinggi di antara masyarakat Mamala. Kerajaan Champa sendiri merupakan peradaban maritim yang kuat dan memiliki hubungan erat dengan dunia Islam, India, serta Cina. Sebagai kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha sebelum mengalami Islamisasi, Champa memainkan peran penting dalam perdagangan dan penyebaran budaya di Asia Tenggara. Perpindahan para elit Champa ke Nusantara, khususnya ke Jailolo dan Mamala, merupakan bagian dari transformasi sosial dan politik yang lebih luas di kawasan ini. Bendera Latu Liu memiliki ukuran sekitar 80 cm, lebar dan panjang sekitar 1,5 meter. Di bagian atasnya terdapat aksara Champa, sementara simbol-simbol lain di dalamnya mengandung elemen budaya dan keagamaan yang mencerminkan perpaduan pengaruh Hindu-Buddha dan Islam. Keberadaan aksara Champa pada bendera ini menjadi bukti otentik keterkaitan historis antara Champa dan Maluku. Mamala, secara geografis terletak di Pulau Ambon, yang merupakan bagian dari Kepulauan Maluku. Secara administratif, Mamala berada dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia. Wilayah ini terkenal dengan sejarah panjangnya yang berkaitan dengan migrasi dan pengaruh Islam yang datang dari berbagai belahan dunia, termasuk Champa. Bendera ini memiliki 4 simbol utama. 1. Bunga teratai, dengan dasar yang bertuliskan 2 kalimat syahadat, melambangkan kesucian dan transisi dari pengaruh Hindu-Buddha ke Islam. 2. Pedang bertuliskan syahadat, menandakan kekuatan dan perjuangan dalam mempertahankan keimanan. 3. 2 bintang, dengan kaligrafi, Allah, dan Muhammad, melambangkan keesaan Tuhan dan kerasulan Nabi Muhammad. 4. Kumpulan bulan sabit, yang menyerupai motif dinasti Samanid, mengisyaratkan hubungan dengan penyebaran Islam dari Asia Tengah. Bunga teratai sendiri memiliki makna mendalam dalam berbagai kebudayaan. Dalam Hindu dan Buddha, bunga ini melambangkan pencerahan spiritual dan kesucian. Dalam konteks Islam, teratai dapat diartikan sebagai simbol transformasi menuju iman yang lebih dalam.
Kombinasi simbol-simbol ini menunjukkan bagaimana Islam berkembang dengan tetap mengadopsi elemen budaya lokal. Historiografi menyebutkan bahwa Mihir Sihul, yang sebelumnya dikenal sebagai Cebong Nga sebelum masuk Islam, merupakan pemimpin penting di Champa. Setelah diislamkan oleh Syekh Ibrahim As-Samarkandi, ia berganti nama menjadi Zainal Abidin. Pengaruh Islam yang semakin kuat di Champa, akhirnya menuntunnya hijrah ke Jailolo dan kemudian ke Mamala di Pulau Ambon. Sumber sejarah seperti Hikayat Tanah Hitu mencatat kedatangan Jamilu, seorang bangsawan dari Jailolo, yang kemudian bertemu dengan Mihir Sihul di Tanah Hitu. Peristiwa ini mengindikasikan hubungan erat antara keduanya, serta kesinambungan antara migrasi Champa dan dinamika politik di Maluku. Jailolo pada masa itu adalah salah satu pusat kekuasaan di Maluku, dan memiliki pengaruh besar di kawasan timur Nusantara. Persaingan dengan kerajaan-kerajaan seperti Ternate dan Tidore membuat Jailolo menjadi tempat yang strategis bagi migran Champa untuk membangun kembali kekuatan mereka. Hubungan Mihir Sihul dengan penguasa setempat berkontribusi terhadap stabilitas politik dan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Keberadaan Mihir Sihul di Mamala juga bertepatan dengan periode ketika Islam mulai berkembang pesat di Maluku. Pengaruh para ulama dan bangsawan Muslim dari luar Maluku, termasuk dari Champa, sangat besar dalam membentuk identitas keislaman di kawasan ini. Dengan membawa bendera Latuliu, Mihir Sihul tidak hanya membawa warisan Champa, tetapi juga memperkenalkan simbol keislaman yang kuat di Mamala. Kedatangan Islam ke wilayah-wilayah Nusantara seringkali dikaitkan dengan peran para pedagang, ulama, dan bangsawan migran seperti Mihir Sihul. Dalam konteks Champa, Islamisasi terjadi secara bertahap melalui jalur perdagangan dan interaksi dengan dunia Islam, termasuk melalui jaringan ulama dari Timur Tengah dan Asia Tengah. Peran Champa dalam Islamisasi di Nusantara seringkali diabaikan dalam historiografi mainstream, padahal bukti arkeologis seperti bendera Latuliu menunjukkan bahwa migrasi bangsawan Muslim dari Champa ke wilayah seperti Mamala merupakan bagian dari gelombang Islamisasi yang lebih besar. Selain itu, keterkaitan antara dinasti Samanid dan simbol bulan sabit di bendera Latuliu juga menunjukkan bagaimana Islam di Nusantara memiliki hubungan erat dengan dunia Islam yang lebih luas. Bendera Latuliu bukan sekadar artefak sejarah, tetapi juga simbol perjalanan peradaban dan penyebaran Islam di Nusantara. Keberadaannya membuktikan hubungan antara Champa, Jailolo, dan Mamala, serta menegaskan peran tokoh-tokoh seperti Mihir Sihul dalam sejarah Islam di wilayah ini. Dengan memahami konteks historisnya, kita dapat melihat bagaimana peradaban-peradaban maritim di Asia Tenggara saling berinteraksi dan membentuk identitas budaya yang unik. Diperlukan penelitian dan kajian lanjutan mengenai hal ini, terutama dalam hal penerjemahan literasi bertuliskan aksara Champa pada bendera Latuliu. Selain itu, studi mendalam tentang hubungan antara Champa dan Maluku dalam konteks penyebaran Islam dapat membuka wawasan baru tentang jalur sejarah yang belum banyak tereksplorasi. Menggali lebih dalam keterkaitan antara Champa dan jaringan perdagangan Islam di Nusantara juga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dinamika sejarah kawasan ini.